terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh pelapor, Haryanto, 55 tahun. Seorang karyawan swasta yang beralamat di Deka Karangputih RT 020 RW 006 Tloga, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Pengeroyokan terjadi di rumah Haryanto, 55 tahun, dengan jumlah pengeroyok diperkirakan 100 orang lebih. Dengan membabi buta memukul Haryanto dan rekan-rekannya yang kebetulan sedang berkumpul di rumahnya yaitu HJS, 47 tahun, pekerja swasta, alamat di S Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Lalu, TNH, 46 tahun, alamat di S Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dan BF karyawan swasta, alamat Desa Taskambang Kecamatan Manis Renggo Kabupaten Klaten. Dan keempat korban tersebut telah melaporkan ke Polres Klaten. Dengan melampirkan bukti-bukti dan hasil visum serta CCTV yang ada di rumah Haryanto. Haryanto merupakan ketua PSHT 16 dan Jarod Kiswanto PSHT 17. Pengeroyokan tersebut menyebabkan 4 korban luka ringan bahkan ada yang luka parah. Kasus ini hingga ke persidangan namun yang ditahan hanya 2 orang sehingga menyebabkan ketidakpuasan dari pihak Haryanto, Klowor, dan melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah untuk mengungkap siapa aktor intelektual dalam perkara ini. Pengeroyokan ini melanggar pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan menetapkan saudara Bambang Supriyadi alias Babe terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan. Tersangka kedua yaitu Mas Odi bin Parjo yang diproses sementara pelaku lain termasuk yang teridentifikasi dalam CCTV belum ditangkap. Polisi cenderung memperlakukan kasus ini sebagai kekerasan fisik semata bukan sebagai operasi terorganisir dengan struktur komando. Haryanto, Klowor, didampingi oleh advokasi, pengacara, Dr. Wilpan Pribadi, SH, MH, Satriawan, SH, MH, dan Tri Surono, SH, akhirnya membawa kasus ini ke Polda Jawa Tengah dan dilakukan gelar perkara pada hari Kamis 13 Maret. Tim advokasi menyatakan, dengan adanya gelar perkara ini akan terungkap aktor-aktor intelektual, provokator, harus terungkap dan terang benderang. Jadi kronologis yang kami sampaikan itu pada tanggal 10 bulan Oktober 2024 itu klien kami dikeroyok oleh lebih dari 100 massa. Nah, itu sudah kami laporkan ke Polres Klaten, akan tetapi yang ditetapkan tersangka itu baru 2 orang. Dan itu sudah menjalani proses persidangan, sudah diputus oleh PN Klaten. Yang menjadi permasalahan adalah 3 dari terlapor ini sampai saat ini statusnya tidak jelas. Ada istilah DPS, padahal menurut kami di dalam KUHP itu tidak ada istilah DPS yang dan kami meminta kejelasan berapa lama status DPS itu, apa konsekuensi hukumnya, kan tidak ada DPS itu. Pada yang 2 itu yang terkait dengan pemukulan 110 sebenarnya kalau menurut kami, analisis kami itu tidak cukup 2 saja. Padahal harusnya yang ada di lokasi atau di KP itu harusnya bisa ditetapkan tersangka. Itu menurut hukum kami, analisa kami. Ada jelas ya dengan tadi yang disampaikan kami sudah ada 2 terdakwa yang sudah diputus dengan tuduhan mempunyai hukuman tetap. Itu bisa menjadi alat bukti juga sebagai saksi yang terdakwa itu untuk perkara yang selanjutnya. Ada sangat jelas yang dilaporkan klien kami bukan 1 atau 2 tapi lebih dari itu. Makanya yang kita cari ini sebenarnya apa? Provokatornya. Mencurigakan ketika begini, pelaku tidak mengenal dengan korban, pelaku tidak mengetahui alamat korban, tetapi para rombongan yang lebih dari 100 orang ini bisa langsung secara bersama-sama mendatangi rumah korban. Artinya ada yang memprovokasi, ada aktor intelektual yang merancang penyerangan tersebut. Dan itulah yang kami berusaha ungkap. Sebetulnya siapa provokasi atau aktor intelektual di balik itu, karena kelima sebetulnya ini dan 2 yang sudah diputus hanya korban. Itu sebetulnya yang membuat kami sangat tertantang untuk mengungkap kebenaran itu. Sebenarnya permasalahannya inti apa? Kalau permasalahan sebetulnya hanya
kok miskomunikasi sebetulnya, karena ini ada dua kubu antara PSHT. Perlu kita ketahui bahwa saat ini kan PSHT itu pecah menjadi dua. Ada yang mengatasnamakan Parlu 16, ada mengatasnamakan Parlu 17. Nah, karena Parlu 16 lebih besar anggotanya di Prambanan, kami mengasumsikan bahwa ini ada terjadi kecemburuan sosial, sehingga hanya pemicu sedikit dijadikan sebuah alasan untuk melakukan penyerangan. Itu mungkin Mas Tri bisa menambahi. Ya, intinya dari pihak saya Trisarono ya, merupakan pihak dari korban. Intinya dari korban itu kan ada laporan 41 sudah 2 terdakwa sudah vonis pengadilan, yang di unit 1 Polres Klaten itu masih tahap penyelidikan, belum berani naik sidik, itu belum ada perkembangan sama sekali. Intinya dari kami, dari korban itu ingin penegakan hukum bahwa aktor intelektual itu harus terungkap dalam perkara Prambanan di wilayah hukum Polres Klaten, agar permasalahan ini menjadi terang benderang. Terima kasih. Iya, harus jelas gitu loh. Dengan agenda gelar perkara khusus di Polda ini tadi semakin jelas siapa aktor di balik ini penyerangan PSHT 16 di wilayah hukum Prambanan, wilayah hukum Polres Klaten. Berarti dari hasil gelar perkara tadi, dari pihak penyidik belum menjelaskan ya, belum menyampaikan hasilnya ya. Belum. Cuman sudah ada kepuasan. Sudah ada kepuasan. Sudah ada titik terangnya belum ya? Kalau berkaitan tadi untuk tahap 1 ya tadi ya, gelar perkara khusus tadi sudah kita terangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Harapan kami dari kuasa hukum, aktor intelektual itu harus diungkap siapa sebenarnya dalang dibalik penyerangan PSHT 16. Endang Mawarti, Patroli Indonesia, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melaporkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Untuk mendapat laporan dan informasi menarik lainnya, sampai jumpa.